الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوفكم فاقتدروا صلاة وسلام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahih akhlaqana fil ilm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat berupa nikmat keimanan di jiwa kita, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu bertatap muka dan bisa beribadah di bulan suci Ramadan 1447 Hijrah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang akan kita tunaikan selesai hingga akhir Ramadan nanti, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan subuh berjamaah, karena salat subuh merupakan salat yang paling utama pahalanya. Belum salat subuhnya, salat sunnahnya dinilai pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka untuk itu marilah kita terus konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh bagi kita dalam beliau bekerjanya, beliau berumah tangganya, beribadahnya, dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad adalah uswah hasanah bagi kita semua. Nabi Muhammad telah meninggalkan 2 perkara kepada kita. Taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Wa in tamasaktum bihima lan tadillu abad. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa 2 sumber pedoman itu? Yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, salah satu amal ibadah pokok yang harus terus kita evaluasi, yang harus terus kita koreksi, kita maksimalkan adalah amal ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat ini penting kepada Ibu jamaah subuh? Karena ibadah sholat merupakan amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yahasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ibadah salat. Ketika kita baik dalam mengerjakan salat,
maka seluruh amal kita baik pula efeknya. Ketika buruk, tidak beres ibadah sholat kita, maka kata Nabi, buruk pula amalan kita. Maka dari itu kita ketahui bahwa ibadah sholat merupakan pilar dalam agama Islam, pilar dalam agama kita. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Pun sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agamanya. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, itulah kenapa Allah membagi kriteria orang-orang yang sholat itu kepada dua kelompok. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus shalah, apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat. Ada orang-orang yang sholat Bapak dan Ibu. Kelompok pertama, orang yang sholat, dia melaksanakan sholat, motivasinya hanya sekedar untuk menuntaskan kewajiban saja. Sah tidak sah sholatnya, diterima tidak diterima sholatnya, khusyuk tidak khusyuk sholatnya, itu tidak dia pikirkan. Yang penting baginya sudah selesai dia sholat, cukup baginya. Artinya orientasinya untuk melaksanakan sholat hanya sekedar formalitas saja. Bagi orang kelompok pertama ini, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ibadah sholat itu. Lanjutan ayatnya, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ingatlah Allah ketika kalian berdiri, ketika kalian duduk, dan ketika kalian berbaring. Kelompok kedua orang-orang yang sholat, dia sholat, mengerjakan sholat, dan menjadikan sholatnya itu dia tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang yang sholat ini benar, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mustahil melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ibadah ini dinamakan sholat. Berasal dari kata silah, wasala, yasilu, silah, adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal istilah silaturahim, hubungan berkasih sayang. Silaturahim berhasil bukan ketika kita bertemu dengan saudara kita, itu biasa. Tetapi silaturahim yang berhasil itu ketika kita berpisah dengan saudara kita, kita tetap ingat dengan saudara kita, kita tetap mendoakannya. Begitu pula dengan sholat. Ada orang yang sholat, saat sholat dia ingat Allah, di luar sholat dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kelompok kedua ini akan mendapatkan manfaat dari ibadah sholatnya. Maka Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, setidaknya dalam Al-Quran ada 3 manfaat ibadah sholat ini. Yang pertama, ketika orang benar sholatnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka dia akan menjadi orang yang berkepribadian baik. Dalilnya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sumber keburukan dari manusia itu, Bapak dan Ibu jamaah subuh, 2 saja. Yang pertama disebut dengan fahsya. Apa itu fahsya? Yaitu maksiat yang berasal dari syahwat, berzina, pornografi, porno aksi, LGBT, itu adalah fahsya. Yang kedua adalah mungkar. Apa itu mungkar? Perbuatan yang diingkari oleh hati kita, mencuri, korupsi, berselisih paham, dan lain sebagainya. Perbuatan yang diingkari oleh hati kita itu disebut dengan mungkar. Maka ketika seseorang itu melakukan ibadah sholat dengan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul, maka dia akan terhindar dari 2 keburukan ini. Otomatis dia akan berbuat baik, memiliki kepribadian yang baik. Itu makanya kaum muslimin dalam Quran surat At-Taubah pada akhir surat At-Taubah, Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Khusus ibadah sholat, Allah menyebut jagalah keluarga kita dengan melaksanakan ibadah sholat. Perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Puasa diperintahkan untuk orang beriman, zakat diperintahkan untuk orang beriman, haji begitu pula. Tetapi khusus ibadah sholat, Allah perintahkan wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Fastabir alaiha,
dan bersabarlah untuk menyuruh mereka untuk menegakkan sholat di antara mereka. Maka pada ibu jamaah subuh, inilah manfaat yang pertama, yaitu ketika kita benar melaksanakan sholat, kita akan menjadi orang yang baik. Yang kedua, apa manfaat ibadah sholat jika benar kita tunaikan? Yang kedua, kita akan memiliki hati yang tenang, memiliki jiwa yang tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Kata zikir di ayat ini bisa kita tafsirkan dalam Quran surah Toha ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimnis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat adalah zikir, bacaan Quran adalah zikir, istighfar adalah zikir. Seluruh bentuk zikir terkumpul dalam ibadah salat. Maka ketika kita benar melaksanakan salat, tentu bacaan-bacaan salat tadi menenangkan jiwa kita dan membuat kita tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, apa manfaat dari ibadah salat? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Talaq ujung ayat 2 pangkal ayat ketiga. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, amalan takwa adalah siapa yang beramal wa may yattaqillah, meningkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberikan jalan keluar dari masalahnya. Setiap kita pasti punya masalah. Kita hidup di dunia pasti punya masalah. Ada yang memiliki masalah di keluarga, di kesehatan, di pekerjaan dan lain sebagainya. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Bukan hanya sampai di situ. Ternyata ibadah sholat juga berkaitan dengan ditambahkannya rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kata takwa di sini Bapak dan Ibu merupakan kata takwa yang jika kita lacak dalam Al-Quran disebutkan pertama kali dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Artinya, jika kita meningkatkan kuantitas ibadah salat kita, jika kita tingkatkan kualitas ibadah salat kita, maka tentu Allah akan memberikan rezeki tadi dan Allah permudah jalan kehidupan kita. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah setidaknya 3 manfaat ibadah salat. Dan jika benar kita tunaikan salat itu, maka kita akan dimudahkan, kita akan ditenangkan hatinya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi kepribadian yang baik. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini? Bisa jadi yang pertama, bekal kita belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu berbekal? Kenapa perlu kita persiapkan bekal kita? Karena perjalanan kita menuju Allah sangatlah panjang. Setelah kita hidup di dunia, kemudian kita masuk ke alam barzakh. Setelah alam barzakh, kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita menunggu 50.000 tahun, dihisab amal kita. Setelah dihitung amal kita, ditimbang amal kita. Setelah kita ditimbang amal kita, baru kita meniti sirat. Setelah meniti sirat, apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Ini yang pertama. Kenapa kita masih hidupkan Allah sampai hari ini? Bisa jadi karena dosa kita masih menumpuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belum cukup bekal, kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Ketika kita memiliki dosa yang banyak, maka dengan sholat yang 5 waktu, di antara sholat ke sholat itu merupakan pembersihan diri kita. Mari kita terus beristighfar kepada Allah, dan kita bersih hati kita, bersih diri kita, dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum mendapatkan manfaat dari salat ini, bisa jadi yang pertama kita tidak paham apa yang kita baca dalam salat, atau bisa jadi yang kedua karena kita tidak khusyuk dalam melaksanakan salat kita. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua, dan mari kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Billahi taufiq wa hidayah, wafaqallahu bima yuhibbu wa yarda. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bang. Mohon izin Jenderal, Komandan, Bapak-bapak, kami akan memandu sesi dokumentasi yang pertama secara formal. Kami itu 1 2 3 1 2 3. Yang kedua salam Islami. 1 2 3 1 2 3. Yang ketiga salam presisi. 1 2 3 1 2 3. Yang terakhir salam Minangkabau. 1 2 3 1 2 3. Terima kasih Jenderal Komandan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Subuh barakah guys. Amin. Masjid Nurul Sabirin guys.